sini kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sejarah singkat adat Batak Mandailing. Jadi, masyarakat Mandailing adalah kelompok etnis Batak yang tinggal di Tapanuli Selatan, di Sumatera Utara, dan beberapa wilayah yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Batak Mandailing memiliki sistem kekerabatan yang disebut Dalihan Tolu atau tiga tungku seimbang yang menggambarkan filosofi kehidupan sosial masyarakat yang selalu menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan saling menghormati dalam hubungan keluarga dan sosial. Tiga komponen utama dari Dalihan Tolu ini ialah yang pertama, Mora atau yang memberikan istri, kedua ada Kahangi atau yang merupakan keluarga saudara atau suatu marga, dan yang terakhir anak buruk atau yang menerima istri. Meskipun masing-masing memiliki peran yang berbeda, ketiga komponen ini berfungsi sama dan saling melengkapi. Anak buruk harus melayani dan menghormati Mora yang dihormati sebagai pihak memberi martabat melalui pernikahan, dan Kahangi menjadi penopang hubungan keluarga. Ketiganya memiliki hubungan yang bersifat genealogis dan berfungsi sebagai dasar untuk setiap kegiatan adat seperti musyawarah, penyelesaian konflik, dan yang paling penting upacara perkawinan Mandailing. Nah, setelah kita membahas secara singkat mengenai adat Mandailing, kita masuk ke upacara adat perkawinannya. Perkawinan adat Mandailing adalah salah satu proses sakral yang penuh makna karena menyatukan dua orang dalam satu rumah tangga dan mempererat ikatan keluarga. Falsafah Dalihan Tolu selalu digunakan selama proses perkawinan, dan setiap orang, mulai dari Mora, Kahangi, dan anak guru, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan acara dengan sukses. Upacara perkawinan Mandailing menjadi acara sosial yang melibatkan seluruh keluarga dan masyarakat. Perkawinan Mandailing melewati beberapa tahapan penting. Pertama adalah perundingan antara dua belah keluarga. Di sini, masalah perkawinan seperti tanggal acara, mas kawin, dan persiapan pesta adat akan dibahas. Setelah ada kesepakatan, barulah diadakan pesta adat. Pesta adat biasanya berlangsung meriah dengan musik gendang dan tarian tautal sebagai cara untuk menunjukkan kegembiraan mereka. Prosesi Manjaluburu yang merupakan penyambutan mempelai perempuan ke rumah keluarga laki-laki adalah puncaknya. Pada titik ini, seluruh keluarga besar dan anggota masyarakat hadir untuk memberikan restu dan menyaksikan pengantin yang mengenakan pakaian dan riasan adat Mandailing. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tata rias pengantin zaman dulu dan zaman sekarang. Perkembangan tata rias zaman dulu. Kesederhanaan adalah ciri khas dari tata rias pengantin Mandailing lama. Kosmetik kontemporer tidak digunakan untuk tata rias wajah pengantin. Sebaliknya, bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di lingkungan yang digunakan. Bedak dibuat dari beras yang ditumbuk halus, lalu dicampur dengan air atau rempah tertentu untuk memberi warna lembut pada kulit. Pewarnaan bibir dan pipi di sisi lain dibuat dari tumbuhan seperti daun kunyit atau pacar yang memberikan warna yang alami. Penggunaan bahan-bahan alami ini tidak hanya membantu memberi cantik penampilan, tetapi juga menunjukkan budaya Mandailing tentang menghormati alam sebagai sumber kehidupan. Hiasan-hiasan sederhana ini memiliki makna yang sangat dalam. Bedak beras misalnya melambangkan kesederhanaan dan kesucian hati seorang wanita yang akan memulai kehidupan rumah tangga. Warna alami tumbuhan dianggap sebagai lambang kesuburan dan kehidupan baru. Oleh karena itu, setiap sentuhan dalam kata rias pengantin Mandailing mengandung doa dan harapan agar pasangan pengantin hidup bahagia, makmur, dan sejahtera di masa depan. Selain itu, ada istiadat dan kepercayaan agama yang dipegang oleh masyarakat juga sangat mempengaruhi tata rias masa lalu. Pengantin tidak boleh terlalu
Magandang karena kecantikan diukur dari sikap, budi pekerti, dan kesanggupan menjaga rumah tangga. Akibatnya, penampilan pengantin lebih menekankan pada kesopanan dan keserasian dengan busana adat. Tata rias sangat penting dalam setiap prosesi karena menunjukkan status pengantin dan menunjukkan kehormatan keluarga. Tata rias pengantin zaman sekarang. Jadi, dibandingkan dengan masa lalu, tata rias pengantin Mandailing telah mengalami perkembangan yang cukup besar. Di masa lalu, riasan dengan menggunakan bahan-bahan alami lebih sederhana. Namun, sentuhan kontemporer dikombinasikan dengan gaya tradisional yang menghasilkan tampilan yang lebih glamour, elegan, dan sesuai dengan selera generasi muda. Perkembangan teknologi kosmetik dan kecantikan global yang masuk melalui media dan industri tata rias profesional berkontribusi pada perubahan ini. Tata rias pengantin Mandailing modern menggunakan kosmetik kontemporer yang telah menjadi hal yang biasa. Pengantin terlihat anggun dan bercahaya di depan tamu undangan berkat teknik rias kontur, shading, dan penggunaan fondasi dengan hasil yang lebih halus. Semakin sering, kombinasi warna yang lebih berani dan bibir dan mata digunakan untuk menonjolkan karakter wajah pengantin. Ini tetap mempertahankan sifat Mandailing yang ramah dan kuat. Dengan demikian, riasan pengantin tidak hanya menampilkan kecantikan luar, tetapi juga anggun, mencerminkan status pengantin sebagai pusat perhatian dalam pesta adat. Meskipun begitu, elemen tradisional tetap dipertahankan sebagai identitas budaya, meskipun banyak perubahan yang telah terjadi. Pengantin wanita masih menggunakan hiasan kepala Mandailing yang syarat makna simbolis sebagai lambang kehormatan dan kebesaran keluarga. Selain itu, ulus kain tradisional selalu digunakan karena dianggap sebagai perantara ikatan keluarga dan simbol restu dan keberkahan. Busana klasik merah dan emas masih menjadi pilihan utama, tetapi mereka sekarang sering diberi variasi hiasan kontemporer untuk lebih sesuai dengan gaya modern. Dengan perpaduan tradisional dan modern ini, tata rias pengantin Mandailing modern tak hanya mampu mempertahankan budaya leluhurnya, tetapi juga menunjukkan keterbukaan masyarakat terhadap kemajuan zaman. Oke, karena tadi kita sudah sampai membahas sedikit mengenai pakaian pengantin, kita akan lanjut. Untuk pengantin wanita, kombinasi warna merah dan emas biasanya terlihat dalam pakaian tradisional. Warna merah dianggap sebagai simbol keberanian, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Sedangkan warna emas dianggap sebagai kemakmuran, kesuksesan, dan harapan bahwa keberuntungan dan kebahagiaan akan mengiringi pembentukan keluarga baru. Selain itu, pakaian pengantin wanita juga dihiasi dengan perhiasan tradisional, termasuk wulang atau mahkota pengantin, yang merupakan fitur penting. Mahkota ini melambangkan kehormatan dan martabat seorang wanita Mandailing, selain mempercantik penampilannya. Pada saat yang sama, pengantin pria juga harus mengenakan pakaian tradisional yang sedang. Ia juga memiliki makna yang besar. Pengantin pria biasanya mengenakan pakaian adat yang didominasi warna gelap dan dihiasi dengan ornamen emas yang menunjukkan status dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan ampu atau ikat kepala tradisional adalah bagian penting dari pakaian pengantin pria. Ampu dianggap sebagai representasi dari kebijaksanaan, keteguhan, dan kehormatan seorang pria Mandailing. Pengantin pria yang memakai ampu diharapkan dapat memimpin keluarga dengan bijak dan menjunjung tinggi martabat marga. Selanjutnya ada ulos, yaitu kain tradisional yang dianggap suci dalam setiap upacara pernikahan. Adalah komponen lain yang tidak dapat diabaikan dalam pakaian pernikahan Mandailing. Ulus adalah simbol cinta, berkah, dan ikatan emosional antara dua keluarga yang bersatu dalam pernikahan. Lebih dari sekedar kain, dalam upacara pernikahan, ulus diberikan sebagai bentuk doa berkah dari orang tua dan keluarga besar agar pasangan dapat hidup bersama sejahtera dan berbahagia. Pernikahan adalah acara tradisional yang menyatukan dua keluarga besar dan bukan hanya masalah individu seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran ulos.
Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu totalitas adalah simbol budaya Batak Mandailing yang memiliki makna filosofis dan identitas masyarakat. Itu juga merupakan tulisan wajah dan pakaian pengantin. Setiap pilihan tulisan, warna, dan hiasan kepala dan ulos memiliki makna khusus yang mencerminkan prinsip-prinsip penting seperti kesucian, kehormatan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kesucian, kehormatan, dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ini menunjukkan bahwa tata rias adalah bagian yang penting dari upacara adat Mandailing, terutama yang berkaitan dengan perkawinan.